Shalom, ini adalah seri pertama pembahasan seputar dunia Yahudi dalam rangka mempelajari latar belakang Perjanjian Baru. Saya beranjak dari buku yang ditulis oleh Mark Alan Powell yang berjudul Introducing the New Testament, edisi revisi tahun 2018, untuk membahas topik ini. Meskipun keseluruhan tulisannya yang berharga tersebut, saya tidak paparkan semuanya pada seri ini. Tapi di lain sisi, saya juga menambahkan beberapa catatan dari sumber lain untuk melengkapi beberapa hal yang menjadi penekanan saya pada materi ini. Nah, Perjanjian Baru ini sebenarnya terhubung dengan sebuah kisah yang sedang berlangsung dan para pembacanya ingin tahu apa yang akan terjadi dengan orang-orang Yahudi pada tahun-tahun berikutnya sejak kitab Perjanjian Lama ditulis. Ya, mari kita coba latihan cepat dengan melihat daftar kata di bawah ini. Saya memunculkan beberapa kata yang juga dimunculkan oleh Mark Alan Powell. Ya, ini adalah kata perumpamaan, eksorsisme, baptisan, orang Samaria, perwira, Gentile, orang Farisi, penyalipan, neraka, rabi, dan pemungut cukai. Kira-kira ketika melihat daftar kata ini, apa kesamaan dari kata-kata tersebut? Ternyata kita bisa melihat dua hal di sana. Yang pertama, kata-kata ini mewakili fenomena umum dalam periode Perjanjian Baru. Yang kedua, kata-kata ini menunjukkan fenomena yang langka, yang jarang justru disebutkan, bahkan ada yang tidak disebutkan sama sekali dalam Perjanjian Lama. Jelas bahwa yang bisa kita lihat di sini adalah banyak perubahan dalam apa yang secara luas dapat disebut dunia Alkitabiah. Orang Israel dari Perjanjian Lama kini sudah menjadi orang Yahudi di Perjanjian Baru. Dan banyak yang telah terjadi pada mereka dan juga dunia seputar tempat di mana mereka tinggal. Nah, mari kita lihat jalannya kisah umat pilihan Allah. Bagaimana sebenarnya kisahnya sejauh ini? Kalau kita melihat ke belakang kepada Perjanjian Lama, kita akan menemukan di sana cerita tentang orang-orang yang mengidentifikasikan diri mereka sebagai orang-orang pilihan Allah. Sejarah mereka sebagai umat dimulai dengan pemilihan Allah atas Abraham dan Sarah, dan dengan keputusan Allah terjalinlah hubungan yang sangat istimewa antara Allah dengan semua keturunan Abraham. Keturunan itu diorganisasi menjadi 12 suku, tetapi secara kolektif kita lebih mengenalnya sebagai anak-anak Israel. Mereka harus bertahan bertahun-tahun sebagai budak di Mesir. Begitu informasi yang kita temukan di dalam kitab Keluaran. Kemudian Tuhan memanggil Musa untuk membebaskan mereka, memberikan kepada mereka Taurat yang berisi instruksi tentang bagaimana umat Allah itu seharusnya hidup, dan kemudian memimpin mereka masuk ke tanah yang dijanjikan. Sebuah wilayah yang di kemudian hari oleh orang Roma itu disebut sebagai Palestina. Nah, di sanalah mereka menjadi sebuah negara yang mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Daud sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Mereka membangun bait suci yang megah, tetapi abad-abad berikutnya ditandai oleh perpecahan dan degradasi moral. Pada tahun 587 sebelum Masehi, orang Babilonia menaklukkan ibu kota Yerusalem, menghancurkan bait suci dan membawa penduduknya ke pembuangan. 50 tahun kemudian Kores Raja Persia
mengizinkan mereka yang kemudian kita kenal dengan orang Yahudi tersebut kembali ke negerinya sendiri dan membangun sebuah bait suci baru yang diresmikan pada tahun 515 sebelum Masehi, tapi kemudian dihancurkan oleh bangsa Romawi pada tahun 70 Masehi. Nah, rentang sejarah Yahudi dari tahun 515 sebelum Masehi sampai tahun 70 Masehi seringkali disebut sebagai periode bait suci kedua. Di periode bait suci kedua ini dibagi menjadi 4 periode, yaitu periode Persia tahun 537 sampai 332 sebelum Masehi, lalu kemudian periode Helenistik tahun 332 sampai 167 sebelum Masehi, kemudian periode Hasmonean tahun 167 sampai 63 sebelum Masehi, dan yang terakhir itu adalah periode Romawi tahun 63 sebelum Masehi sampai 70 Masehi. Mari kita lihat sekilas periode bait suci kedua ini. Dimulai dengan periode Persia tahun 537 sampai 332 sebelum Masehi. Kala itu sepanjang periode ini bangsa Yahudi diperintah oleh imam tinggi ya dengan campur tangan yang sangat minim dari raja-raja Persia. Pada saat itulah banyak bermunculan sinagog sebagai tempat penting untuk mengajar dan beribadah. Orang Yahudi menjadi semakin fokus pada kesetiaan kepada Taurat sebagai ciri khas agama mereka. Kemudian periode yang kedua itu disebut sebagai periode Helenistik tahun 332 sampai 167 sebelum Masehi. Dengan penaklukan Alexander Agung, Palestina berada di bawah kontrol Yunani. Nah, setelah kematian Alexander Agung, Palestina menjadi prioritas pertama Kekaisaran Ptolemeus yang kekuasaannya berpusat di Mesir tahun 320 sampai 198 sebelum Masehi. Lalu kemudian Palestina itu menjadi bagian dari Kekaisaran Seleukid yang kekuatannya berpusat di Syria tahun 198 sampai 167 sebelum Masehi. Salah satu penguasa Seleukus yang tidak pernah bisa dilupakan oleh orang Yahudi itu yang bernama Antiochus Epiphanes yang memerintah tahun 175 sampai 164 sebelum Masehi. Dialah yang berusaha memusnahkan agama Yahudi dengan melakukan kekejaman yang sangat mengerikan pada siapa saja yang mengaku atau mempraktekkan iman agama tersebut. Periode yang ketiga itu disebut periode Hasmonean. Tahun 167 sampai tahun 63 sebelum Masehi. Pemberontak Yahudi yang dijuluki dengan Makabe, artinya itu palu, memimpin pemberontakan terhadap Antiochus Epiphanes. Dan pemberontak Yahudi ini memenangkan kemerdekaan. Bait suci yang dinajiskan oleh Antiochus Epiphanes kemudian dikuduskan kembali dalam suatu acara yang diperingati dan kemudian dikenal dengan perayaan Hanukkah. Makabe mendirikan pemerintahan negara Yahudi melalui dinasti Hasmonean. Dinasti Hasmonean ini menjadi nama resmi keluarga untuk para pemimpin Makabe. Nah, pada masa inilah muncul sekte-sekte Yahudi yang kemudian kita akan kenal dalam Perjanjian Baru, yaitu orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Kemudian tahun 63 sebelum Masehi sampai tahun 70 Masehi. Ada kesalahan di slide, jadi itu harusnya tahun 63 sebelum Masehi sampai tahun 70 Masehi.
perang saudara di antara kaum Hasmonean terjadi, yang kemudian membuat negara Yahudi siap ditaklukkan oleh Kekaisaran Romawi yang kala itu sedang tumbuh. Jenderal Romawi yang bernama Pompei, dia menganeksasi wilayah Yahudi tanpa banyak perjuangan di tahun 63 sebelum Masehi. Dan Palestina akan tetap berada di bawah pemerintahan Romawi sampai akhir periode Bait Suci kedua di tahun 70 Masehi. Sebenarnya Roma itu tetap berkuasa di Palestina bukan hanya sampai tahun 70 Masehi. Kita membatasi sampai tahun 70 Masehi karena ini adalah periode yang disebut sebagai periode Bait Suci kedua. Karena kenyataannya pemerintahan Romawi masih bertahan sampai ratusan tahun kemudian. Jika kita hendak membuat kronologi dasar dari Perjanjian Baru, maka kita bisa menemukan beberapa hal di sini. Tahun 63 sebelum Masehi, Jenderal Pompei menaklukkan Yerusalem untuk Roma. Kemudian sekitar tahun 6 atau 4 sebelum Masehi Yesus lahir. Tahun 30 sampai tahun 33 Masehi, kemungkinan ini adalah waktu di mana Yesus disalibkan. Kemudian tahun 32 sampai 36 Masehi, perkiraan tahun di mana Paulus menjadi pengikut Kristus. Tahun 46 sampai 65 Masehi adalah perkiraan perjalanan misi dan pemenjaraan Paulus sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul, dan surat-surat Paulus kemungkinan besar ditulis selama periode ini. Lalu kemudian perkiraan pada tahun 62 sampai 65 Masehi, Petrus dan Paulus itu mati sebagai martir di Roma. Sekitar tahun 65 sampai 73 Masehi, Injil Markus yang diperkirakan sebagai Injil pertama itu ditulis. Tahun 66 Masehi pecah perang Yahudi dengan pihak Roma. Kemudian tahun 70 Masehi Bait Suci di Yerusalem dihancurkan. Tahun 73 Masehi benteng Masadah jatuh, ya, dihancurkan. Berakhirnya secara pasti perang Yahudi. Lalu kemudian sekitar tahun 80 sampai 100 Masehi buku-buku Perjanjian Baru lainnya ditulis. Ini perkiraannya saudara. Injil Matius, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, dan surat-surat generasi kedua oleh para pengikut asli dari para rasul. Sekarang mari kita coba melihat rakyat Palestina pada masa hidup Yesus. Selama masa hidup Yesus, penduduk Palestina itu sangat beragam dan berbeda. Bahkan di antara orang-orang Yahudi sendiri tidak ada sistem tunggal yang mempersatukan keyakinan atau praktek atas keyakinan mereka. Meskipun begitu, ada hal-hal tertentu yang hampir semua orang-orang Yahudi percaya, yaitu hanya ada satu Tuhan, dan Tuhan itulah yang telah memilih mereka menjadi umat pilihan, menjadi umat yang kudus. Mereka berbeda dari semua bangsa yang lain di atas bumi ini. Juga Allah lah yang telah membuat perjanjian dengan mereka dan memberikan kepada mereka hukum Taurat. Oleh karena itu, mereka hidup dengan cara yang membedakan diri mereka dari orang yang bukan umat Allah. Mereka mempraktekkan sunat, memelihara hari Sabat, lalu kemudian membatasi diri terhadap makanan-makanan, ada makanan haram, dan berkomitmen untuk memastikan standar moralitas seperti yang diberikan pada 10 perintah Tuhan. Di luar dasar-dasar ini, bagaimanapun kita melihat orang-orang Yahudi di Israel pada masa Yesus hidup itu cukup beragam. Dan tentu saja tidak semua orang yang ada di Palestina itu adalah orang Yahudi. Saudara bisa lihat dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28,
Lukas pasal 3 ayat 14, dan Yohanes 4 ayat 5 sampai 9. Mari kita survei secara cepat beberapa kelompok orang yang bisa kita temui di dunia Palestina pada masa Perjanjian Baru. Yang pertama itu adalah orang Farisi. Bagi para pembaca Perjanjian Baru, orang-orang Farisi mungkin adalah yang paling terkenal dari sekte-sekte Yahudi. Dalam banyak cerita Injil, mereka adalah penentang Yesus dan seringkali digambarkan sebagai legalis yang berpikiran sempit. Matius pasal 23 ayat 23 sampai 24. Atau bahkan mereka itu adalah orang munafik yang bahkan tidak bisa mengikuti ajaran mereka sendiri. Bisa dilihat dalam Matius 23 ayatnya yang ketiga. Pemahaman seperti ini bagaimanapun memang akan tidak lengkap mewakili penilaian yang bertentangan tentang bagaimana orang Kristen percaya beberapa orang Farisi berperilaku pada saat itu. Dalam arti yang lebih luas, orang-orang Farisi ini dicatat karena mereka menekankan kesetiaan kepada Taurat, termasuk studi kitab suci dan kepatuhan mereka kepada tuntutan Allah. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang mendirikan sinagog di seluruh negeri dan menyemangati setiap orang Yahudi untuk berpartisipasi dalam doa, pelajaran Alkitab, dan juga dalam ibadat-ibadat. Orang-orang Farisi juga memberikan status otoritatif kepada tradisi lisan nenek moyang. Bisa dilihat dalam Matius 15 ayat 2 yang akhirnya dikodifikasikan dalam Yudaisme sebagai Mishnah. Ini bagian dari Talmud. Interpretasi mereka terhadap hukum tampaknya didorong oleh keyakinan bahwa semua umat Allah itu harus hidup dengan kesucian yang sepenuhnya. Mereka mendesak umat awam untuk mengikuti kemurnian peraturan itu dalam keseharian hidup mereka. Idenya adalah dalam arti tertentu, setiap rumah itu mestinya jadi bait Allah. Setiap meja itu mestinya adalah altar, dan setiap orang itu mestinya adalah seorang imam. Sebagai contoh, orang-orang Farisi dan para pengikutnya mempraktekkan mencuci tangan yang awalnya itu ditujukan untuk pelayanan bait suci sebelum makan apapun. Bisa dilihat dalam Matius 15 ayat 2, Markus 7 ayat 3 sampai 4. Banyak dari orang Farisi tampaknya adalah ahli Taurat. Dan mungkin saja beberapa referensi Perjanjian Baru tentang ahli-ahli Taurat merujuk pada orang-orang Farisi. Bisa dilihat dalam Markus 2 ayat 16, Lukas 5 ayat 30, Kisah Para Rasul 23 ayat 9. Hal yang sama juga mungkin benar dari apa yang kita dengar dalam Matius 22 ayat 35, Lukas 11 ayat 45, bahwa mereka itu ahli dalam hukum Taurat dan kemungkinan mereka itu adalah orang-orang Farisi. Nah, saudara, banyak orang Farisi itu merupakan pemimpin rumah ibadat dan beberapa di antara mereka itu disebut sebagai rabi atau guru. Bisa dilihat dalam Matius 23 ayat 6 sampai 8. Yesus juga disebut rabi. Mungkin Yesus itu punya lebih banyak kesamaan dengan orang Farisi dibandingkan dengan kelompok Yahudi lain pada zamannya. Yang bisa menjelaskan kenapa kemudian Yesus itu sebagian besar waktunya itu habis berargumentasi dengan orang Farisi ketimbang dengan kelompok yang lain. Mereka memang umumnya cukup mumpuni untuk berdebat. Rasul Paulus dibesarkan sebagai seorang Farisi dan terus menganggap dirinya sebagai orang Farisi, bahkan setelah ia menjadi misionaris untuk Kristus. Bisa dilihat dalam Filipi 3 ayatnya yang kelima. Kita beralih pada kelompok orang berikutnya, yaitu orang Saduki. Orang Saduki ini mungkin adalah kelompok Yahudi yang paling kuat pada waktu itu.
Figur mereka memang kurang menonjol dalam kisah-kisah Injil, karena kemungkinan besar mereka itu berpusatnya di Yerusalem. Sedangkan Yesus menghabiskan sebagian besar waktu pelayanannya itu di Galilea. Bisa dilihat di dalam Markus 12 ayat 18 sampai 23. Orang Saduki ini tampaknya yang mengendalikan sistem bait Allah dan sering mendominasi Sanhedrin, badan penguasa Yahudi. Imam besar dan imam-imam kepala yang kita baca di Perjanjian Baru, mungkin mereka adalah orang Saduki. Orang-orang Farisi dan Saduki itu sebenarnya bisa saling bekerja sama untuk masalah kepentingan bersama. Tetapi mereka terpecah pada sejumlah masalah teologis dan politik. Contohnya, orang Saduki itu tidak percaya pada kehidupan setelah kematian dan bahwa mereka itu begitu skeptis dengan cerita-cerita tentang malaikat dan setan. Mereka juga hanya memandang 5 kitab pertama dari Perjanjian Lama yang disebut sebagai Pentateuch sebagai kitab suci dan memandang kitab lain yang diterima oleh orang Yahudi dan juga oleh orang Kristen kemudian hari menjadi kitab suci itu bagi mereka hanya sebagai tulisan agama. Orang Farisi adalah guru yang menekankan Taurat dan sinagoga, sementara orang Saduki adalah imam yang berfokus pada pengorbanan dan penyembahan di bait Allah. Tentang masalah krusial interaksi dengan Roma, orang-orang Saduki tampaknya lebih bersedia berkompromi daripada orang Farisi tentang masalah politik selama bait Allah dan sistem pengorbanan dapat terus berlanjut. Berikut kita bisa melihat perbedaan di antara dua golongan ini. Orang Farisi itu umumnya warga kelas menengah, sementara orang Saduki umumnya warga kelas atas. Orang Farisi basis kekuatannya itu di luar Yerusalem, sementara orang Saduki adanya di Yerusalem. Orang Farisi terkait erat dengan keberadaan sinagoga, tempat sembayang yang tersebar luas di daerah Palestina pada waktu itu. Sementara orang Saduki itu fokusnya hanya di bait Allah di Yerusalem. Orang Farisi ini dikenal sebagai guru dan cendekiawan. Orang Saduki dikenal sebagai para imam. Orang Farisi secara teologis berkomitmen untuk menjaga hubungan Israel dengan melalui ketaatan terhadap hukum Taurat. Sedangkan orang Saduki secara teologis berkomitmen untuk menjaga hubungan Israel dengan Tuhan melalui sistem pengorbanan. Nah, orang Farisi menerima kitab suci yang orang Kristen sebut Perjanjian Lama. Sedangkan orang Saduki hanya menerima Taurat saja. 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama yang mereka sebut sebagai kitab suci. Orang Farisi percaya pada kebangkitan setelah kematian, sedangkan orang Saduki tidak. Orang Farisi mengakui keberadaan makhluk spiritual, termasuk malaikat dan iblis. Sedangkan orang Saduki tidak percaya. Orang Farisi dianggap sebagai moderat sosial yang begitu keberatan dengan pengenaan otoritas Romawi, tetapi tidak menganjurkan pemberontakan bersenjata melawan kekuatan Romawi. Sedangkan orang Saduki itu dianggap sebagai konservatif sosial yang mencari kolaborasi dengan otoritas Romawi. Sehingga dengan begitu mereka bisa memastikan status quo mereka sendiri, alias cari aman, saudara. Nah, orang Farisi yang terkemuka itu adalah Syamai, ya. Dia adalah rabi yang dikatakan itu memiliki interpretasi yang sangat ketat terhadap hukum Taurat. Lalu kemudian ada namanya Hillel, dia juga memberikan interpretasi terhadap hukum tetapi lebih lunak. Sedangkan orang Saduki yang terkemuka itu adalah Kayafas dan Hanas yang diidentifikasi sebagai imam besar selama masa hidup Yesus.
Nah, orang Farisi itu di dalam perjanjian baru berdebat dengan Yesus tentang masalah hukum, tetapi hanya secara periferal terhubung kepada plot agar Yesus dihukum mati. Sedangkan orang Saduki, kalau kita lihat dalam perjanjian baru, merekalah sebenarnya aktor utama, arsitek utama yang merencanakan pembunuhan Yesus. Nah, orang Farisi itu nenek moyang utamanya itu Yudaisme modern. Sedangkan orang Saduki menghilang dari sejarah setelah perang yang menghancurkan Yahudi oleh Roma pada tahun 66 sampai 73 Masehi. Nah, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lihat ya, yaitu orang Eseni. Orang Eseni ini adalah asketis separatis yang komunitasnya hidup menyendiri. Mereka mungkin terhubung dengan kelompok yang tinggal di padang pasir di Qumran dan memelihara perpustakaan yang sekarang dikenal sebagai gulungan laut mati. Keluarga Eseni menganjurkan pelaksanaan hukum secara ketat dan jalan keras lain menuju kekudusan, termasuk untuk beberapa anggota mereka yang berkomitmen untuk hidup selibat. Mereka juga melakukan ritual baptisan dan memakan makanan sakral serupa dengan sakramen baptisan Kristen dan Ekaristi. Mereka menganut kepercayaan mesianik dan menyimpan ide-ide apokaliptik tentang penghakiman yang segera akan datang dan juga pembebasan ilahi. Kaum Eseni ini memang tidak pernah disebutkan dalam perjanjian baru dan tidak ada indikasi pasti bahwa ada tokoh perjanjian baru itu tahu tentang mereka atau melakukan kontak dengan mereka. Ini menurut Mark Alan Powell. Mungkin bisa berbeda hasil penafsiran dari para penafsir yang lain ya saudara. Meskipun demikian, para sarjana suka membandingkan keyakinan Eseni dengan praktek agama Kristen. Secara khusus, Yohanes Pembaptis itu sudah dievaluasi dalam terang ini. Misalnya, seperti kaum Eseni, Yohanes Pembaptis itu hidup di padang belantara. Dia menyerukan pertobatan radikal dan juga melakukan baptisan terhadap orang-orang yang bertobat. Mustahil memang untuk kita tahu dengan pasti, tetapi sebagian besar sarjana saat ini tidak menemukan bukti langsung untuk menyatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang Eseni atau pernah menjadi salah satu dari mereka. Tapi mungkin saja dia itu sudah dipengaruhi oleh beberapa ide yang dijalankan oleh orang Eseni. Lalu kemudian kita lanjut pada orang Zelot. Orang-orang Zelot adalah kelompok Yahudi radikal anti-Romawi yang menganjurkan pemberontakan bersenjata melawan pasukan Romawi. Mereka adalah pembunuh yang menggunakan pisau yang berbaur dengan orang banyak dan diduga menusuk orang Yahudi yang berkolaborasi dengan orang Romawi. Orang Zelot dan simpatisan mereka bertanggung jawab memimpin orang-orang Yahudi ke dalam perang bencana melawan Roma di tahun 66 sampai 73 Masehi. Mereka sendiri sepertinya tidak disebutkan dalam perjanjian baru. Meskipun salah satu murid Yesus disebut sebagai Simon orang Zelot. Orang-orang Zelot mungkin tidak muncul sebagai kekuatan yang terorganisir di Palestina sampai beberapa tahun setelah masa Yesus. Kelompok selanjutnya itu adalah orang Herodian. Orang Herodian adalah koalisi politik orang-orang Yahudi yang mendukung keluarga dan dinasti Herodes, yang termasuk banyak pemimpin Romawi yang kala itu memerintah di berbagai wilayah Palestina pada berbagai waktu. Dalam perjanjian baru, mereka disebut-sebut bekerja sama dengan orang-orang Farisi untuk menjebak Yesus secara politis dan bersekongkol untuk membunuh Yesus.
Bisa dilihat dalam Markus 3 ayat 6, Markus 12 ayat 13. Golongan orang yang selanjutnya adalah orang Samaria. Orang Samaria ini hidup terutama di daerah Samaria, wilayah yang terletak di antara Yudea, di mana ada Yerusalem, dan Galilea, di mana Yesus tinggal dan sebagian besar waktu hidupnya dia habiskan untuk pelayanan di sana. Orang Samaria ini mengklaim dirinya sebagai Israel sejati. Mereka ini sebenarnya adalah keturunan suku terhilang yang dibawa ke penawanan Asyur sekitar tahun 722 sebelum Masehi. Dan bahwa orang-orang Yahudi mewakili sebuah kelompok sempalan sesat ini menurut orang Samaria. Yang dimulai ketika Imam Eli mendirikan tempat penyembahan saingan di Silo. Bisa dilihat dalam 1 Samuel 1 ayat 3. Orang Samaria itu punya tempat penyembahan mereka sendiri di Gunung Gerizim. Dan mereka mengklaim bahwa itulah sebenarnya tempat penyembahan yang asli. Mereka menganggap bait suci di Yerusalem itu sebagai tempat perlindungan sekunder yang dibangun oleh para bidat. Bisa dilihat dalam Yohanes 4 ayat 19 sampai 22. Mereka tidak menerima apapun sebagai kitab suci kecuali Pentateuch, 5 kitab pertama dari Alkitab. Dan mereka memiliki versi Pentateuch mereka sendiri yang berbeda pada poin-poin penting dari versi orang Yahudi. Misalnya, salah satu dari 10 perintah Tuhan itu kan menyatakan bahwa Tuhan harus disembah hanya di Gunung Gerizim katanya, menurut mereka. Nah, orang Samaria juga mengklaim bahwa Pentateuch versi mereka itu adalah yang asli. Dan bahwa orang Yahudi punya naskah yang dipalsukan, yang diproduksi oleh Ezra selama pengasingan di Babel. Menurut orang-orang Yahudi, orang Samaria ini bukanlah anak-anak Israel. Sebaliknya mereka adalah keturunan dari penjajah asing yang telah Asyur bawa ke negeri itu selama penaklukan pada tahun 722 sebelum Masehi. Atau paling-paling keturunan Israel yang telah meninggalkan tradisi mereka dan menikah dengan orang asing. Baik pemimpin agama Yahudi maupun Samaria mengajarkan bahwa suatu kesalahan besar jika berhubungan dengan grup lawan. Idealnya orang-orang Yahudi dan orang Samaria itu tidak saling memasuki wilayah satu sama lain, atau bahkan tidak saling berbicara satu sama lain. Tapi selama periode perjanjian baru, Samaria itu ada di bawah pemerintahan Romawi. Dan orang Roma tidak mengakui Samaria dan Yudea sebagai negara yang terpisah. Mereka dikelompokkan bersama-sama sebagai satu ranah dengan satu penguasa. Sejarawan Romawi Yahudi bernama Yosefus melaporkan banyak konfrontasi dengan kekerasan yang terjadi antara orang Yahudi dan orang Samaria sepanjang paruh pertama abad pertama. Dalam perjanjian baru, Yesus sering digambarkan justru punya sikap sebaliknya. Dia memiliki sikap penuh kasih terhadap orang Samaria. Dia juga mengejutkan seorang wanita Samaria dengan melibatkannya dalam percakapan. Bisa dilihat dalam Yohanes 4 ayat 3 sampai 26. Bahkan kemudian Yesus juga menunjuk seorang Samaria sebagai contoh yang baik untuk ditiru oleh pengikut Yahudi. Lukas 10 ayat 30 sampai 37, 17 ayat 11 sampai 19 mencatat hal itu. Kitab Kisah Para Rasul menunjukkan bahwa beberapa orang Samaria kemudian menjadi orang Kristen. Di dalam pasal 8 ayat 5 sampai 17. Kemudian kita akan melihat lagi satu kelompok orang yang disebut orang kafir. Orang kafir ini sangat menonjol di Palestina kala itu. Sejumlah besar orang Romawi, Yunani, dan Persia telah pindah ke daerah tersebut dan menetap di sana, berkontribusi terhadap urbanisasi daerah
pedesaan tradisional. Ada dua kota terbesar di Galilea pada zaman Yesus melayani, yaitu kota Tiberias dan Sepphoris. Tetapi tidak ada catatan bahwa Yesus pernah mengunjungi salah satu dari kota itu. Yesus sepertinya menghindari pusat kota besar, tempat sebagian besar orang bukan Yahudi tinggal. Nah, sikap Yahudi terhadap orang bukan Yahudi itu bervariasi, saudara. Di antara orang-orang Farisi ada yang kita kenal dengan Rabi Shammai. Dia dilaporkan punya sikap yang tidak toleran terhadap orang bukan Yahudi. Sedangkan Rabi Hillel dikatakan lebih banyak punya sifat mendamaikan. Nah, bukti bahwa Yesus merupakan percampuran di antara keduanya itu bisa terlihat pada sikap negatifnya terhadap orang bukan Yahudi. Dalam Matius 6 ayat 7, 10 ayat 5, 18 ayat 17, 20 ayat 25 sampai 26. Tapi juga Yesus punya sikap yang positif terhadap mereka, orang bukan Yahudi. Dalam Matius 8 ayat 5 sampai 13. Bahkan Paulus yang mengabdikan bagian terakhir hidupnya untuk membawa keselamatan kepada orang-orang bukan Yahudi, tampaknya tidak selalu terlalu memikirkan orang-orang bukan Yahudi. Bisa dilihat dalam Roma pasal yang pertama ayat 18 sampai 32. Nah, saudara, sikap orang bukan Yahudi terhadap orang Yahudi juga agak bervariasi. Antisemitismenya tinggi. Dengan banyak orang bukan Yahudi, ya termasuk yang tinggal di Palestina ini ya, secara terbuka membenci orang Yahudi dan membenci budayanya, adat istiadatnya, dan juga agama mereka. Ya, jadi sama sebenarnya perlakuan orang Yahudi terhadap orang non-Yahudi, begitu juga sebaliknya. Tetapi ada juga beberapa orang bukan Yahudi yang baik, tertarik pada agama Yahudi. Yang menarik bagi studi Perjanjian Baru adalah mereka yang bukan Yahudi itu disebut takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan ini adalah orang-orang yang baru bertobat. Orang-orang bukan Yahudi yang memeluk teologi, ya, kemudian ikut ibadah dan moralitas. Tetap orang Yahudi, tetapi tidak mengikuti hukum kemurnian ritual orang Yahudi yang mereka anggap itu adalah bagian spesifik dari etnisnya Yahudi. Mereka bahkan diizinkan untuk menghadiri sinagoge ini ya, tetapi biasanya mereka itu tidak disunat. Nah, inilah kemudian yang merupakan konstitusi penuh pertobatan dan menjadikan mereka Yahudi. Akhirnya orang-orang yang takut akan Tuhan ini menjadi kandidat utama untuk dipertobatkan di dalam kekristenan. Nanti saudara bisa lihat itu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Demikianlah pembahasan kita sekelumit tentang dunia Yahudi seri yang pertama. Nanti kita akan lanjutkan pembicaraan kita pada seri berikutnya. Tuhan memberkati.